Rejoice, Mecha Bros! Ada sebuah game mecha yang baru saja rilis dalam Early Access. Judulnya adalah Dual Gear. Gameplay yang dimiliki oleh Dual Gear menurut gua udah mantap. Jadi tentunya kalian pasti penasaran bagaimana gameplay dari Dual Gear ini. Oke, tanpa babi bu, mari kita mulai saja ulasannya. Kalian tahu Front Mission? Gue nyebut Front Mission pasti udah paham gameplaynya kayak gimana. Ya, Dual Gear adalah game mecha dengan genre turn-based strategy. Tapi walaupun begitu, gue rasa ketimbang mirip Front Mission, gameplay Dual Gear lebih mirip Valkyria Chronicles. Yap, kalian gak hanya menggerakkan mecha seperti bidak catur, kalian perlu menjalankan dan mengaim mechanya secara manual. Hal ini menyebabkan Dual Gear lebih terasa action dibandingkan Front Mission. Untuk menyerang, kalian memilih skill dari senjata yang kalian equip. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, kita perlu mengaim senjata kita tersebut. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menyerang: action point, generator go, dan ammo senjata kalian. Action point menentukan berapa banyak serangan yang dapat dilakukan. Harap diperhatikan, beberapa skill serangan memerlukan action point lebih dari 1. Lalu, generator go bisa dibilang adalah sebuah timer yang akan terpakai jika kalian bergerak atau menggunakan sebuah skill. Yap, penggunaan skill juga menggunakan generator go tersebut. Jangan lupa, senjata yang kalian gunakan juga memiliki ammo, dan ammo senjata kalian bisa habis. Jadi, kalian perlu ekstra hati-hati dalam bergerak dan menyerang. Nah, yang menarik, musuh yang hancur dapat mendrop 3 item. Ketiga item tersebut memiliki 3 warna, kuning, biru, dan ungu. Item kuning akan memberikan ammo, item biru akan memberikan action point, dan item ungu akan memberikan generator go. Ketiga item tersebut akan memberikan ketiga hal tersebut secara penuh. Jadi kalau ammo kalian habis, kalian bisa mengambil item kuning agar ammo semua senjata kalian penuh lagi. Dan tentunya item ini juga bisa dijadikan pertimbangan strategi kalian. Bisa saja kalian menghancurkan musuh, dan saat musuh drop item ungu dan biru, kalian bisa mengambil item tersebut dan bisa melanjutkan serangan kalian lagi. Jadi tentunya strategi kalian dapat berubah sesuai kondisi lapangan. Dan harap diperhatikan, item-item tersebut dapat menghilang setelah beberapa turn. Saya agak kurang tahu ya berapa turn item tersebut dapat baru menghilang, tapi secara pengamatan saya, kira-kira maksimal 2 turn setelah mereka muncul, baru item-item tersebut menghilang. Jadi ya seperti yang udah saya bilang juga, strategi kalian dapat berubah sesuai kondisi lapangan. Nah, karena Dual Gear terinspirasi dari Front Mission, jadi tentunya tiap parts mecha memiliki HP. Dan tentunya kalian bisa mengincar tiap parts tersebut. Yang penting aim through aja lah. HP dibagi menjadi 2 bagian di sini, armor dan core point. Saat HP parts mecha full, icon tiap parts akan berwarna abu-abu. Warna abu-abu tersebut merepresentasikan armor point kalian dan musuh. Sebelum parts yang dapat dihancurkan, kalian perlu mengikis armor point tersebut. Ketika armor point berkurang, akan muncul warna kuning pada icon parts tersebut. Nah, warna kuning tersebut merepresentasikan core point kalian. Saat core point kalian habis, part tersebut akan hancur dan tidak bisa digunakan. Contohnya, jika part tangan kiri kalian hancur, maka kalian tidak bisa menggunakan senjata pada tangan dan pundak kiri mecha kalian. Dan tentunya, kalau parts kalian hancur selagi misi, kalian tidak bisa memperbaikinya. Musuh pun juga sama. Jadi, kalian tidak perlu menghabiskan ammo untuk menghancurkan musuh. Dengan menghancurkan parts tangan dan kaki musuh juga sudah cukup, karena mereka akan terdisable. Pada saat pemilihan unit kalian akan dibawa ke bird view sebuah map, di mana kita bisa melihat posisi musuh dan unit kita, dan juga item yang belum menghilang. Jadi di situ kita bisa memikirkan strategi kita sambil melihat kondisi lapangan. Nah, ngomongin game mecha nggak akan lengkap kalau nggak pakai customization. Customization di sini komplit, mulai dari mengganti parts mecha, senjata, sampai mengganti warna mecha kalian. Tapi tentunya karena masih terlalu akses, ada beberapa fitur yang tidak tersedia. Tapi udah lumayan komplit sih menurut gua, kurang variable parts aja. Ya maklumlah, gamenya masih early access dan baru-baru ini rilis. Parts mecha kalian juga akan menentukan kecepatan gerak dari mecha kalian, dan kecepatan gerak tersebut diatur oleh total weight mecha kalian. Jadi kalian bisa pakai heavy clank mecha atau light whoosh whoosh mecha. Karena walaupun pakai heavy, ada gerakan macam mechanya Code Geass, dimana mecha kalian akan meluncur pakai roda gitu. Jadi mau heavy atau light, mobility nggak terlalu bermasalah. Generator point juga ditentukan oleh generator kalian, dan tentunya akurasi, efficient, dan lain-lainnya ditentukan oleh parts mecha kalian. Jadi sebelum menjalankan misi berikutnya, ada baiknya kalian mempersiapkan mecha kalian dulu. Untuk skill senjata, masing-masing senjata memiliki XP-nya sendiri. XP tersebut didapatkan dengan menggunakan senjata yang bersangkutan, dan XP senjata tersebut digunakan untuk membuka skill senjata yang bersangkutan. Nah, selain XP senjata, ada palette point. Palette point ini digunakan untuk memperbanyak action point dan skill slot kalian. Pada awalnya, kalian hanya memiliki 1 action point dan 3 skill slot. Tentunya dengan memperbanyak action point dan skill slot, kalian dapat menggunakan banyak skill dalam satu turn. Tapi jangan lupa, ada beberapa skill yang memerlukan lebih dari 1 action point dan menggunakan lebih banyak generator go.
Jadi mecha kalian benar-benar perlu dipersiapkan sematang mungkin sebelum terjun ke misi selanjutnya. Kalian bisa menjual dan membeli parts mecha kalian, dan tiap misi akan memiliki random chance untuk mendrop parts mecha. Jadi banyak cara untuk memperkuat mecha kalian, dan tentunya misinya nggak cuma story mission aja. Tapi untuk saat ini kayaknya hanya story mission aja yang ke-unlock, karena gue coba skirmish pada story mission yang udah gue selesain itu tetap nggak bisa kepilih. Jadi kayaknya masih belum ke-unlock untuk early access ini. Secara keseluruhan, gue bisa bilang untuk game dalam early access, Dual Gear tidak terasa seperti game yang dalam early access, karena menurut gue core fiturnya udah lumayan lengkap. Tapi pas kalian menyelesaikan misi terakhir di early access ini, baru kerasa early access-nya, karena story missionnya belum selesai juga. Jadi gue mau bahas beberapa komplain gue. Yang pertama, sound effect saat cutscene. Yang paling berasa di gue itu pas cutscene kurang sync aja, jadi kadang muncul kurang telat gitu, agak terasa janggal aja jadinya. Yang kedua dan mungkin terakhir, musuh nggak ngedrop item saat terdisable. Mungkin mereka ngedrop item tapi chance-nya sangat rendah, tapi gue nggak tahu juga. Yang gue tahu, item cuma keluar saat musuh hancur total. Kalau misalkan musuh terdisable udah terhitung kondisi menang, ada baiknya musuh seenggaknya ngedrop satu item saat terdisable. Oke. Kayaknya ulasannya udah cukup segini. Dual Gear menurut gue bagus untuk game dalam early access dan membuat dahaga akan game mirip Front Mission gue terpenuhi. Walau gameplaynya lebih mirip Valkyria Chronicles, tapi terlihat banget inspirasi dari Front Mission-nya. Tapi perlu diingat juga, game ini masih early access dan baru banget rilis. Jadi pastinya ada konten yang kurang atau perlu fine tune beberapa hal. Jadi seperti biasa, kalian bisa membuat keputusan dan kesimpulan sendiri. Apakah Dual Gear merupakan game yang menarik bagi kalian? Apakah kalian akan memainkan Dual Gear sekarang? Atau nanti saat versi 1.0 sudah rilis? Kalau gue pribadi, mending nunggu versi 1.0-nya rilis dulu. Karena ya, kalau cerita campaign-nya belum kelar, agak kentang gitu rasanya. Tapi dari yang gue coba dari early access ini, yes, I would like to play more of this game. Dan semoga review ini seenggaknya dapat membuat Dual Gear masuk ke dalam radar kalian. Bagi para mecha bros yang seneng game mech atau mecha, dan terutama kalian-kalian yang kangen sama Front Mission. Seenggaknya game ini kira-kira bisa menghapus rasa pahit dari Live Live. Harap diingat lagi, game ini masih dalam early access, dan mereka ada demonya di Steam page-nya. Jadi kalian bisa coba sendiri juga. Tapi versi demo dan versi early access berbeda. Perbedaannya cuma nggak ada customization dan story-nya aja sih, dan beberapa skill penggunanya agak berbeda, terutama counter skill yang menjadi pasif di demonya. Walaupun begitu, gue rasa udah bisa menunjukkan core gameplay Dual Gear. Oke deh, segitu dulu aja cuap-cuap pengulasnya. Kalau berminat, bisa coba demonya, atau mungkin full trialnya ya. Jadi balik lagi, up to you ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.